Shalom kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita kali ini akan bersama-sama belajar dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita mau belajar bersama-sama memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyembuhkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10 menjadi dasar firman Tuhan yang kita akan bahas. Mengawali episode kali ini, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan kembali pelayanan Tuhan percayakan kepada kami. Kami siap, ya Roh Kudus, berkuasalah atas setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh mengerti pesan firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Tuntun kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menggali kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10, bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, perikop ini diberi judul Petrus memulihkan orang lumpuh. Dengan tema bahan ajar pada episode kali ini, belajar dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan menyembuhkan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat, berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 10 ini berkisah tentang penyembuhan terhadap orang lumpuh di gerbang indah bait Allah. Kisah ini memang bermula dari perjalanan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang akan datang ke bait Allah untuk berdoa, ada di pasal 3 ayat 1. Lalu kemudian mereka bertemu dengan seorang laki-laki pengemis, lumpuh, yang telah mengalami kondisi tersebut sejak lahir. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, itu kita bisa baca di pasal 4 ayat 22. Sepertinya kelumpuhan ini memang membuatnya tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Setiap hari ia diusung dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di tempat inilah ia mengemis, hanya mengharapkan sedekah, mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang datang ke bait Allah untuk menyambung kehidupannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa memang ia mengalami kelumpuhan fisik dan dia tidak berdaya, dan tentu saja secara ekonomi ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Hidupnya hanya sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Singkat cerita, ketika ia melihat Petrus dan Yohanes, ia meminta sedekah kepada mereka. Sama seperti ia meminta sedekah kepada setiap orang yang memang melintas di sana. Mereka berdua menatap orang lumpuh itu dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ya, kira-kira Rasul Petrus mau mengatakan kepada orang lumpuh ini yang
setiap hari selama bertahun-tahun hanya meminta belas pengasihan. Mungkin ia tidak lagi menatap wajah orang-orang yang lewat, dan orang-orang yang lewat juga mungkin saja juga tidak lagi menatap wajah orang lumpuh ini, karena memang saban hari ya ada di tempat itu. Dan Petrus mengatakan, lihatlah kepada kami. Ya, hendak menyapa, hendak sungguh-sungguh meraih orang lumpuh ini, agar orang lumpuh ini sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh menatapnya. Orang lumpuh ini kemudian memperhatikan Petrus dan Yohanes. Dan yang ada di benaknya tetap saja berharap agar ia dapat diberikan uang sedekah. Tapi apa respon Petrus? Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Dan terjadilah demikian. Sungguh-sungguh pengemis yang lumpuh ini dapat berjalan, bahkan bukan cuma berjalan, ia bahkan melompat-lompat dengan penuh sukacita. Ayat 8, ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Apa yang dialami oleh orang lumpuh ini bukan hanya mendapatkan uang sedekah ya setiap hari. Hanya itu saja yang ia lakukan, tetapi sungguh-sungguh ia bukan saja bergembira, melainkan ungkapan gembira sukacitanya itu dia ekspresikan dengan melompat-lompat dengan penuh sukacita. Sungguh menakjubkan. Sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa yang rasanya tidak pernah dia pikirkan bahwa ia akan dapat mampu berjalan. Yang sebelumnya ia hanya bisa pasrah pada keadaan, ia kemudian kembali berdaya ya. Kemanusiaannya lalu kemudian sungguh-sungguh diberikan posisi yang setinggi-tingginya, dikembalikan harkat martabatnya sebagai manusia. Ia dapat kembali berdaya, ia dapat kembali menjalankan kehidupannya sama seperti yang lainnya. Kesembuhan ini memberikan orang lumpuh ini kemandirian, kemerdekaan, kebebasan yang selama ini ia tidak miliki. Hidupnya sungguh-sungguh berubah. Ia dapat memberdayakan dirinya, kemudian ia dapat menyambung kembali kehidupannya. Dia bisa melakukan hal-hal yang selama ini ia tidak bisa dapat lakukan. Dan semua orang itu melihat dia, karena memang peristiwa besar, peristiwa mujizat itu terjadi di hadapan banyak orang yang pada saat itu memang sedang melintas di sana, ya, di pintu gerbang indah Bait Allah itu. Dan semua orang mengenali dia, bahwa dia yang memang biasa hanya duduk dan mengharapkan belas kasihan. Mereka pun juga takjub, mereka pun juga tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan siap kelas, Batita Balita. Anak memahami kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Anak mampu berdoa ketika sakit. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Ayat yang kemudian tujuan selanjutnya, kelas kecil, anak mendoakan keluarga dan teman-temannya yang sedang sakit. Begitupun tujuan di kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Anak mendoakan keluarga dan teman-teman yang sedang sakit. Lihat apa yang dilakukan Petrus ya, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Si orang lumpuh ini mengenal dan mendengar nama yang penuh kuasa itu, dalam nama Yesus Kristus. Dan melalui peristiwa ini, anak-anak diajar untuk juga punya rasa empati, ya, mendoakan keluarga dan teman-temannya yang sedang sakit, dan mereka juga mampu untuk sampai pada menghayati bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membahas ide-ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hai folks,
This is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10, kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyembuhkan. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan menangkap pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas kali ini kira-kira ide apa yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Abraham akan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik tentunya untuk kelas ini. Silakan Kak Abraham. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama saya Kak Abraham di sini dan kita akan bersama-sama membahas kakak-kakak tentang persiapan kelas sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita. Nah kakak-kakak, untuk bahan nanti yang lebih lanjut kakak dapat lihat di deskripsi. Nanti saya akan cantumkan juga untuk dokumennya supaya kakak bisa melihat aktivitasnya maupun kakak bisa melihat detail-detail lebih lanjut. Nah kakak-kakak, untuk tema dan bacaan Alkitab kita pada kelas persiapan kali ini itu bertemakan Tuhan menyembuhkan. Belajar dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Teks Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai 10. Seperti biasa kakak, kita akan melihat tujuan pembelajarannya dulu. Ada dua tujuan pembelajaran kali ini kakak. Yang pertama, anak tahu kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Dan yang kedua, anak mampu berdoa ketika sakit. Dari dua tujuan pembelajaran ini akan ada muncul historis. Nah mungkin kakak mungkin ada yang sudah ingat dan familiar, mungkin ada yang belum pernah tahu. Historis ini membantu kakak untuk menekankan di cerita mana kakak harus memberitahu adik-adik. Jadi dalam cerita kali ini ada dua historis kakak yang berangkat dari tujuan pembelajaran tadi yang kita sudah dengar bersama. Nah yang pertama, historisnya adalah tell the stories. Nah kakak, karena bacaan kita hari ini itu adalah sebuah teks naratif, bukan teks nasihat atau ajaran seperti perkataan Tuhan Yesus di Injil ataupun di surat-surat para rasul, atau bukan teks nubuat Allah kepada para nabi di Perjanjian Lama. Jadi kakak, ceritakan kisah ini untuk diperkenalkan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mengenal dulu cerita bahwa oh ada orang lumpuh yang disembuhkan di dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Siapa saja tokohnya, di mana lokasinya, bagaimana alur ceritanya, sehingga adik-adik nanti paham bahwa cerita hari ini ada murid Yesus yang bernama Paulus dan Yohanes sedang di bait Allah, bertemu orang lumpuh di bait Allah, lalu kuasa Tuhan Yesus di dalam Paulus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Jadi historis yang pertama adalah tell the stories, ceritakan cerita narasi ini kakak. Nah yang kedua adalah iman, tindakan, dan doa. Jadi kakak, iman, tindakan, dan doa itu adalah kunci kedua yang kakak bisa tekankan setelah kakak menyampaikan cerita ini secara naratif. Jadi pada zaman itu, seorang lumpuh itu upayanya hanya meminta belas kasih. Dan salah satu tempat yang paling memungkinkan untuk mendapat uang supaya dapat meneruskan hidup mereka adalah bait Allah. Karena ada banyak umat yang berdoa atau menerima pengajaran dan biasanya mereka membawa uang untuk persembahan atau diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22, seorang lumpuh ini sudah mengalami kelumpuhannya selama kurang lebih 40 tahun umurnya. Kakak, bayangkan jika seorang lumpuh ini tidak datang ke bait suci pada saat itu sebagai upayanya, dan ketika bertemu Petrus dan Yohanes dia tidak mau menerima dan tidak mau mencoba untuk berjalan.
Mungkin tidak ada kesembuhan karena dia tidak percaya. Nah, kakak-kakak, perlu kita tekankan ketiga hal ini. Bahwa ketika kita misalnya sedang mengalami sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta. Tetapi, kita juga harus mengambil tindakan. Untuk apa? Untuk mau pergi ke dokter misalnya, untuk mau minum obat, untuk mau istirahat. Karena seperti Tuhan yang menggunakan Petrus dan Yohanes sebagai perantara kesembuhannya, dokter, obat yang dikonsumsi, dan istirahat yang kita lakukan juga merupakan bagian yang digunakan Tuhan untuk kesembuhan kita anak-anaknya. Lalu, di tengah semuanya kita tetap berdoa. Sebagai wujud kita percaya akan kekuatan Tuhan untuk menemani kita dalam sakit yang sedang kita alami. Begitu juga ketika teman, orang tua, keluarga, dan siapapun yang sedang sakit. Kita doakan, kita jenguk, dan kita percaya bahwa Tuhan juga beserta dengan mereka. Nah, kakak-kakak, untuk aktivitasnya itu bertemakan belajar menjadi Petrus dan Yohanes. Alat dan bahannya sederhana saja. Ada perinan gambar, ada gunting, ada lem kertas, ada pulpen, spidol, dan juga pensil. Nah, kakak-kakak, untuk bahan aktivitas dan juga aktivitasnya yang lebih lanjut, nanti kakak bisa lihat di bahan yang akan saya sematkan di video ini. Lalu juga untuk pesan sekolah minggu hari ini, jangan lupa kakak-kakak, ada 2 pesan sekolah minggu yang bisa dibawa pulang oleh adik-adik ketika selesai dari sekolah minggu dengan tema Tuhan menyembuhkan ini. Yang pertama adalah kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu beserta bagi kita yang mau menyerahkan diri, bagi kita juga yang mau percaya sama Tuhan. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan menggunakan seorang-orang di sekitar kita selama kita sakit. Orang tua kita, teman-teman kita, dokter, makanan yang kita konsumsi, istirahat yang kita gunakan. Jadi pada akhirnya hari ini anak-anak tahu bahwa Tuhan menyertai dalam kesembuhan ketika kita sakit ataupun orang-orang di sekitar kita sakit. Karena kesembuhan itu hanya ada dari Tuhan Yesus. Sama seperti tema hari ini, Tuhan menyembuhkan. Demikian, kakak-kakak jangan lupa untuk informasi lebih lanjut untuk aktivitas, supaya kakak lebih enak juga menyiapkannya. Nanti kakak dapat melihat di dokumen yang saya sematkan di video ini. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mempersiapkan sekolah minggu untuk kelas batita dan balita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Abraham sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas batita balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita sedang ada di program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah para rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyembuhkan. Kita kali ini akan membahas ide penyampaian pesan firman Tuhan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sheni dari Batam yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kak Sheni, silakan. Shalom kakak-kakak semua. Bertemu lagi dengan saya Sheni untuk persiapan kelas kecil dengan tema Tuhan menyembuhkan.
Terima kasih Kak Santiani dan Kak Hendra atas kesempatan pelayanan yang diberikan kepada saya. Adapun 2 tujuan pengajaran kita untuk kelas ini yaitu, pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan kedua, anak mau mendoakan keluarga dan teman-temannya yang sedang sakit. Ada 2 pembukaan cerita yang saya bisa sharekan. Yang pertama, pembukaan cerita pertama adalah tentang pintu gerbang. Pintu gerbang masuk gereja gitu ya. Kakak-kakak bisa tanya, tadi waktu mau masuk gereja, gimana kondisi pintu gerbangnya? Apa yang kamu lihat di sana gitu? Mungkin ada yang lihat, oh ada dekorasi bagus kak, oh ada papan nama kak, oh ada ucapan selamat datang kak, dan sebagainya gitu, ditampung aja gitu ya. Nanti pada akhirnya kita akan ajak mereka untuk melihat bahwa hampir semua gerbang di tempat ibadah itu ditata rapi dan tidak ada orang yang meminta-minta di daerah sekitarnya gitu. Jadi benar-benar tertib gitu ya. Ternyata situasinya berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Petrus dan Yohanes dalam kisah yang akan kita baca. Dia bertemu dengan seorang yang meminta-minta di depan tempat ibadah gitu. Itu adalah alternatif pembukaan cerita yang pertama. Kalau bisa kakak sertakan foto gerbang gereja kakak. Saya sih masukkan 2 contoh di sini, gereja katedral sama GPIB. Jadi kebayang kira-kira kayak apa suasana pas masuk gereja gitu. Sebenarnya sudah tertib dari awal gitu. Jarang sekali yang sekarang itu kisruh gitu ya, berantakan gitu kan. Nah, lalu pintu masuk yang kedua itu pertanyaan kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa sakit dan ingin cepat-cepat sembuh gitu dari satu sakit, misalnya karena sakit ini mengganggu sekali gitu, misalnya ya batuk pilek lah, sakit gigi, iritasi mata lah, DBD dah, apa saja gitu ya. Nah, pada saat sakit itu gitu ya, apakah adik-adik bisa menyembuhkan diri sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Di sini kakak bisa jadikan ruang sharing bagi mereka, kasih kesempatan mereka buat sharing. Apalagi kalau kakak tahu ada beberapa anak-anak yang punya pergumulan tersendiri terhadap suatu sakit penyakit gitu ya. Kalau dia mau share silahkan share gitu ya. Nah, dari cerita ini nanti kita bisa menyimpulkan bahwa kita pasti setiap manusia pernah merasa sakit, dan saat sakit itu kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Setelah selesai dengan pembukaan cerita kakak-kakak, kita mulai menjelaskan cerita Alkitabnya. Saat tiba waktu beribadah, Bait Allah jadi sangat ramai, orang keluar dan masuk gitu ya. Nah, juga Petrus dan Yohanes mau datang ke Bait Allah untuk berdoa. Tapi Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh yang selalu duduk di sana. Orang lumpuh di sana itu mengemis dan memohon belas kasihan orang agar diberi uang supaya bisa makan. Orang lumpuh pada zaman dahulu mungkin bisa dijelaskan kepada anak-anak ya. Beda dengan orang lumpuh pada zaman sekarang gitu. Orang lumpuh zaman sekarang mereka masih bisa bekerja gitu. Tapi orang lumpuh pada zaman dulu sudah tidak dianggap lagi tidak bisa bekerja. Juga secara sosial mereka seperti terkucilkan gitu ya. Jadi bukan hanya fisiknya sakit, tapi hatinya juga sakit gitu ya sebetulnya. Nah, orang lumpuh ini hanya bisa mengharapkan belas kasihan orang yang lewat dekat dengan dia, supaya orang lumpuh ini bisa bertahan hidup, bisa beli makan istilahnya gitu ya. Nah, orang lumpuh ini mengemis kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes memiliki belas kasihan kepada orang ini dan mau menolong orang lumpuh ini. Tapi bukan dengan uang, melainkan dengan kesembuhan dari Yesus. Apa yang ditawarkan Petrus dan Yohanes ini bukan pertolongan yang bersifat sementara, tapi permanen. Maka kata Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Petrus tidak menggunakan kuasanya sendiri, tapi dia menggunakan kuasa Tuhan. Di sini Petrus berfungsi sebagai alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan dari Yesus untuk orang lumpuh itu.
Setelah berkata-kata kepada orang lumpuh tersebut, Petrus dan Yohanes memegang tangan kanan laki-laki itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga kaki laki-laki itu menjadi kuat. Dia yang tadinya lumpuh, tidak bisa jalan, sekarang bisa berdiri dan jadi kuat. Dan orang yang tadinya lumpuh itu pun bersorak-sorak untuk puji Tuhan. Orang yang tadinya lumpuh itu, yang hatinya sudah tawar, yang hatinya sangat sedih, sekarang Tuhan buat sangat berbalik, dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena kesembuhan yang diterimanya, lalu dia memuji-muji Tuhan. Ya, ada beberapa inti cerita yang mau di-sharingkan kepada adik-adik ya. Yang pertama, sakit penyakit itu adalah hal yang wajar terjadi pada manusia. Sakit penyakit itu ada, Tuhan izinkan sama kita karena Tuhan mau kita berproses. Yang kedua, waktu kita sakit, berdoa, mohon kesembuhan sama Tuhan. Kenapa kok kita berdoa sama Tuhan? Karena pemberi kesembuhan itu adalah Tuhan sendiri, gitu ya. Lalu dokter, obat, atau fasilitas medis lain, atau orang lain di sekeliling kita yang menolong kita, itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Tadi waktu kita, kalau teman-teman lewat pembukaan ceritanya lewat yang item kedua atau lewat pertanyaan apakah adik-adik pernah punya pengalaman sakit gitu ya, kan pasti mereka membutuhkan obat, membutuhkan pertolongan orang lain lah. Itulah alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka gitu ya. Nah, lalu setelah itu bersyukurlah atas kesembuhan atau proses kesembuhan yang sedang berlangsung. Mungkin di antara adik-adik sekolah minggu ada yang saat ini bergumul dengan penyakit serius dan belum sembuh gitu ya, dan butuh waktu lama. Tetap kita ajak mereka untuk bersyukur, untuk melalui proses ini penuh ucapan syukur. Karena apa? Tuhan pun terus menuntun dan tidak tinggal diam. Jadi ada beberapa aplikasi yang kita bisa sharingkan juga ke adik-adik ketika mereka sakit. Lalu apa yang harus dilakukan ya? Pertama, ya berdoa waktu sakit gitu. Percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan itu sama kita. Walaupun harus pakai beberapa obat, harus ke dokter dan segala macam, tapi Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi kita. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur atas kesembuhan, bersyukur atas proses untuk kesembuhan itu sendiri. Kalaupun sekarang masih sakit gitu ya, terus bersyukur. Lalu yang keempat apa? Kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, untuk orang lain yang sakit, supaya mereka juga bisa merasakan berkat seperti yang kita rasakan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, demikian kakak-kakak bahan persiapan GSM yang bisa saya sharingkan untuk tema Tuhan menyembuhkan. Selamat mempersiapkan diri secara pribadi. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Seni sudah menolong kita untuk menemukan ide yang menarik untuk kita bisa gunakan di kelas kecil. Kita akan bahas kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, dan kita memperkenalkan Tuhan yang menyembuhkan dalam kisah ini. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada banyak sekali ide-ide yang menarik yang kita bisa tangkap dan kita gunakan. Ada Kak Vera akan menolong kita untuk
menemukan ide apa untuk kelas besar. Kak Vera, silakan. Shalom kakak-kakak, saya Vera yang akan menemani kakak-kakak dalam persiapan sekolah minggu kelas besar dengan judul Tuhan Menyembuhkan. Dan untuk cerita ini ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, yang kedua anak mendoakan keluarga dan teman-teman yang sedang sakit. Karena ini kelas besar, maka di awal saya mau mengajak kakak-kakak untuk membaca Alkitab ini bersama. Pembacaan Alkitab ini dilakukan secara bersama-sama ya, dengan adik-adik, bisa secara ganti-gantian atau kakak-kakak yang membacakannya. Setelah Alkitab dibaca, kakak-kakak bisa masuk ke bagian pengantar. Adik-adik, tadi kita sudah baca tentang cerita orang yang sedang lumpuh atau orang yang sakit dan tidak berdaya. Adik-adik pernah nggak mengalami sakit juga? Lalu kita bisa tanyakan sakit apa, kemudian mereka bisa menceritakan tentang pengalaman ketika mereka sakit, siapa yang menolong mereka, bagaimana perasaan mereka ketika mereka sedang sakit, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa menceritakan dan mereka bisa membayangkan juga ya posisi ketika mereka tubuhnya sedang lemah atau tubuhnya sedang tidak bisa berbuat banyak hal, itu seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke bagian cerita ini. Adik-adik, di dalam Alkitab ini kita juga sama-sama akan belajar tentang seseorang yang tidak berdaya juga ketika dia sedang sakit ya. Nah, cerita ini dimulai kakak bisa menceritakan tentang situasi atau kondisi di Bait Allah ya. Cerita ini terjadi di Bait Allah. Adik-adik tahu nggak Bait Allah itu tempat untuk apa ya? Jadi kakak menjelaskan juga Bait Allah itu adalah tempat banyak orang berkumpul untuk mau beribadah, untuk dapat memberikan persembahan. Nah, di Bait Allah ini ada seorang yang kakinya lumpuh. Kakak bisa menjelaskan lumpuh itu apa sih ya? Lumpuh itu adalah situasi ketika seseorang tidak bisa berjalan ya secara normal. Dan seorang laki-laki ini setiap pagi akan diangkat oleh teman-temannya lalu dibawa ke gerbang Bait Allah. Di situ dia akan duduk seharian dan dia akan meminta sedekah atau dia meminta belas kasihan dari orang-orang untuk memberikan dia uang maupun makanan. Suatu sore hari, Petrus dan Yohanes mereka pergi ke Bait Allah untuk mereka berdoa. Di sana mereka melihat, ketika mereka mau masuk ke Bait Allah, mereka melihat laki-laki yang tadi sedang duduk dan meminta sedekah. Laki-laki ini juga minta. Mungkin kita bisa mengaitkannya juga dengan kondisi sekitar kita gitu ya. Kita membayangkan atau kita mungkin pernah melihat ada orang yang meminta-minta di pinggir jalan, meminta uang dengan keadaan yang mungkin lemah, keadaan yang tidak berdaya. Kita bisa membawa adik-adik untuk membayangkan hal itu juga. Nah, Petrus dan Yohanes mereka melihat laki-laki ini yang lumpuh, dia sedang meminta-minta. Dan pengemis ini meminta uang seperti biasa, dia meminta emas atau perak ya di situ. Tetapi Petrus bilang sama si orang yang lumpuh ini bahwa, wah saya itu nggak punya uang, saya nggak memegang emas, saya nggak memegang banyak harta gitu ya. Tapi saya bisa memberikan kepada kamu sesuatu yang mungkin kamu butuhkan saat ini ya. Dan disitulah Petrus dengan keyakinan dan dengan imannya dia berkata kepada si orang lumpuh tadi, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Wah adik-adik, apa yang terjadi nih setelah Petrus mengatakan hal tersebut? Ternyata setelah itu dengan ajaib orang lumpuh tersebut bisa berdiri. Ya, dia bisa berdiri, kemudian dia bisa berjalan, dia ngetes, dia berjalan ke kiri ke kanan, lalu saking dia happy-nya dan dia saking bersyukurnya dia sampai loncat-loncat ya. Dia berjalan lalu loncat-loncat dan tidak hanya dia senang adik-adik, tapi dia juga mau bersukacita dan memuji-muji Allah ya. Jadi kita mau menjelaskan menyoroti bagian ini juga ya kakak-kakak, bahwa ternyata respon dari pengemis ini tidak hanya berakhir di bagian dia senang-senang aja, lompat-lompat aja, tetapi dia mau memuji Allah. Ini respon yang seharusnya kita tunjukkan gitu ya ketika
kita menerima berkat dari Allah ya, ketika bahkan dalam setiap situasi sekalipun ya. Jadi pengemis ini tahu berterima kasih kepada Allah atas kemahakuasaan Allah. Dan tidak hanya berhenti di situ ya, pengemis ini juga mau berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes. Dia mau jalan ke dalam bait Allah dan di sana dia mau bersaksi gitu ya. Artinya dia mau menceritakan keajaiban yang dia sudah alami, dan akhirnya banyak orang yang mendengar hal itu juga merasa mujizat Allah. Mereka bisa merasakan kuasa Allah di situ. Jadi semuanya ikut senang, semuanya ikut bersukacita. Jadi kakak-kakak ceritanya akan seperti ini, disoroti di bagian keajaiban Allah ketika Allah mau menyembuhkan orang lumpuh ini, kemudian diakhiri dengan rasa syukur, ungkapan syukur yang ditunjukkan lewat sikap memuji-muji Allah dan bersaksi kepada orang lain. Begitu kakak-kakak. Nah, kemudian di akhir kita akan memberikan ayat hafalan dari Mazmur pasal 30 ayat 3, yaitu Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Di akhir kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berdoa bersama untuk orang-orang di sekitar mereka, saudara, teman, keluarga, bahkan orang-orang di luar sana yang saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Mereka diajak untuk mau memikirkan orang-orang tersebut dan mau mendoakan mereka. Ya, lalu di akhir itu akan ada ini saya mengusulkan beberapa aktivitas bersama dengan anak-anak kelas besar, adik-adik kelas besar. Ada kayak menebak kalimat, tetapi kita menggunakan kode-kode untuk setiap hurufnya. Jadi adik-adik yang akan menebak, misalnya untuk huruf A itu kodenya adalah angka 1, huruf B itu kodenya angka 2 dan seterusnya. Jadi kita akan misalnya di sini kita cuma kasih kodenya doang nih, angka 10 itu artinya huruf J, lalu angka 15 itu artinya huruf O, lalu angka 8 itu artinya huruf H, lalu angka 14 itu artinya huruf N. Kalau disatukan itu membentuk kata John atau Yohanes. Ini contohnya dalam bahasa Inggris, tapi kakak-kakak bisa mungkin membuatnya dalam versi bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga ada teka-teki silang. Bukan teka-teki silang, menemukan kata ya, menemukan kata di dalam kata-kata yang acak-acak ini, dan kakak-kakak bisa membuatnya dalam versi bahasa Indonesia. Lalu juga yang terakhir ini baru teka-teki silang. Ini kakak-kakak juga bisa membuat sesuai dengan versi bahasa Indonesianya. Begitu kakak-kakak untuk persiapan hari ini, kiranya boleh berkenan dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Sampai berjumpa lagi. God bless. Terima kasih Kak Vera sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Sudah semua deh, kelas kecil, kelas balita, kelas besar sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini. Silakan kakak-kakak olah semua ide yang kakak-kakak dapatkan dalam episode kali ini, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan biarlah firman Tuhan tersampaikan dengan jelas, dan adik-adik bisa mengenal Tuhan yang menyembuhkan dalam kisah ini. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh menemukan ide-ide yang menarik yang bisa kami gunakan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengolahnya menjadi sesuai dengan konteks kami masing-masing. Berkatilah kakak-kakak yang akan melayani, biarlah firman Tuhan didengar, dan adik-adik dan setiap kami yang melayani mengenal Tuhan yang menyembuhkan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.